Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Gusti Pati. Oke teman-teman. Apa sih? Oke, kali ini Gusti akan memberikan info tentang kesehatan ya. Teman-teman ingat, kali ini kita akan membahas kesehatan yang gimana kesehatan ini sangat penting banget untuk diketahui sama teman-teman yang ada di rumah semuanya ya. Dan kita kali ini akan membahas tentang penyakit ataupun keluhan yang sering dialami sama semua kalangan, mulai dari balita sampai dengan manula ya. Ini penyakit yang memasyarakat ya, namanya asam lambung. Nah, teman-teman pasti tahu dong yang namanya penyakit asam lambung itu berawal dari selalu telat makan ya. Jadi anak kecil pun bisa terserang asam lambung tinggi. Nah, kalau misalkan asam lambungnya udah tinggi, pasti si anak kecil ini akan sulit sekali untuk makan, artinya dia nggak doyan makan dan bisa mengakibatkan badannya jadi demam ataupun panas ya. Nah, dan tidak terjadi pada anak kecil saja, pada balita saja, semuanya pasti kena ya. Bisa saja terjadi, bukan bisa saja terjadi, karena memang asam lambung ini penyakit yang memasyarakat, mulai dari anak-anak sampai dengan orang dewasa sampai dengan balita. Nah, bagaimana caranya kalau misalkan kita sudah terkena asam lambung tinggi? Nah, biasanya asam lambung yang tinggi ini, yang sudah terlanjur tinggi asam lambungnya akibat zaman dulunya itu suka mengabaikan sarapan, telat makan karena memang dia kerja mungkin, sibuk mungkin ya, gitu, sehingga dia nggak sempat makan. Lama-kelamaan si asam lambung itu makin tinggi, makin tinggi, makin tinggi. Nah, akhirnya kalau misalkan kita sudah terlanjur tinggi asam lambungnya, maka kita akan merasakan mual, pusing, emosi juga bisa lebih memuncak ya. Selain itu, ternyata asam lambung ini bisa mengakibatkan kita jadi mudah masuk angin ya. Nah, untuk teman-teman yang gampang banget masuk angin, itu berarti asam lambung teman-teman itu nggak benar ya. Gitu. Jadi gampang masuk angin, perut kembung, mual, pusing ke kepala, emosi tinggi ya kan, padahal tensi darahnya rendah, emosinya tinggi ya. Jadi bukan berarti yang emosionalnya itu tinggi adalah orang yang darah tinggi, enggak mesti ya. Bisa jadi seorang yang emosi ini dia lagi ngerasain lambung ya kan, lagi ngerasain asam lambungnya lagi naik, perutnya lagi kembung ya kan, berasa banget ke ulu hati dan tensinya rendah. Biasanya orang yang asam lambung seperti ini cenderung gemetar, mudah grogi dan nggak percaya diri ya. Nah, bagaimana caranya bisa mengatasi asam lambung ini? Jadi kita harus menghindari makanan-makanan yang bisa mengakibatkan si asam lambung ini semakin naik tinggi ya. Makanan apa aja yang harus teman-teman hindari? Satu, pedas, udah pasti dong. Asam, udah pasti ya kan. Mie instan yang gurih-gurih, yang asam-asam, yang pedas dan yang pahit. Nah, si asam lambung ini cenderung itu akan lebih merasakan mulut kita untuk mencari sesuatu makanan-makanan yang menurut dia itu segar. Salah satunya adalah yang asam-asam tadi, karena dia ngerasain nggak enak mulut. Efek dari asam lambungnya naik tinggi, di dalam isi perut, kantung lambungnya itu panas, sehingga terjadi pembakaran pada kelenjar-kelenjar yang ada di mulut kita. Makanya mulut kita ngerasanya nggak enak, pengen nyari yang segar-segar gitu, nyari yang asam-asam. Justru malah jika mengkonsumsi yang asam-asam, asam lambung itu akan naik. Tapi kenapa mulutnya selalu pengen yang asam-asam ataupun yang pedas-pedas? Justru itu malah tantangan dari asam lambung ya. Ingat teman-teman, jangan lupa hindari makanan-makanan yang terlalu gurih, karena itu akan mendatangkan hawa mual ataupun enak gitu ya. Oke teman-teman, ciri-ciri asam lambung lagi naik tinggi ya. Ingat nih, ciri-ciri asam lambung lagi naik tinggi. Satu, kita mudah stres ya kan, karena asam lambung itu lagi naik tinggi, dan ada rasa gemetar ya. Mungkin karena memang dari pagi sampai siang belum makan karena memang sibuk ya kan. Perut akan berasa kembung dan ada rasa mual ya. Nah, kalau misalkan lagi kayak gitu, gimana caranya ngatasin si asam lambung yang lagi naik seperti ini ya?
Karena kita juga makan nasi juga rasanya malas dan memang nggak mau makan nasi gitu. Nah, caranya pada saat si asam lambungnya lagi naik dan kita merasa gelisah, asam lambung yang lagi tinggi ini akan mendatangkan rasa gelisah kepada diri kita. Jadi kita nggak konsen ya, kita nggak konsen. Apalagi kalau misalnya kita lagi kerja, asam lambung kita lagi naik karena memang telat makan dari pagi sampai siang belum ketemu makanan karena memang kejar-kejar kerjaan misalkan ya. Nah, si asam lambung ini bisa bikin kita jadi nggak konsen, cenderung gemetar, dan ada basah di bagian telapak tangan kita. Jadi telapak tangan kita itu lembab, telapak tangan kita lembab berkeringat, kaki kita juga bisa lembab berkeringat. Nah, kalau misalkan kita lagi naik nih asam lambungnya dan kita lagi menggunakan sepatu, otomatis kaki kita itu akan basah. Efek sampingnya apa? Kaki kita akan mudah cepat bau, padahal kaos kakinya baru ganti ya. Itu satu. Yang kedua, asam lambung lagi naik tinggi itu akan mengakibatkan telapak tangan kita menjadi basah. Jadi kalau misalnya telapak tangan kita dipegang begini berkeringat basah, itu tandanya asam lambung kita lagi naik. Dan nanti akan dilanjutkan ke rasa gelisah pada diri kita, artinya kita nggak bisa konsen karena merasakan sesuatu, apalagi ditambah emosional naik, itu berarti asam lambung lagi tinggi. Nah, caranya bagaimana? Pada saat kita merasakan asam lambung seperti itu, yang pertama harus kita lakukan adalah minum teh tawar hangat ya. Minum teh tawar hangat, awas jangan sampai salah makan. Dalam kondisi seperti ini jangan sampai salah makan. Kalau misalkan salah makan, salah bisa jadi fatal ya. Itu tidak hanya merasa mual, tapi teman-teman akan muntah ya. Itu salah satu asam lambung yang lagi naik tinggi seperti apa? Salah satu contoh adalah orang yang sedang mabuk di dalam perjalanan ya. Dia belum sempat sarapan, belum sempat makan, udah melakukan perjalanan jauh, misalkan naik angkutan umum. Nah, sedangkan di dalam angkutan umum itu baunya banyak banget yang dicium sama dia gitu. Jadi si asam lambung lagi naik, lagi tinggi ini cenderung tidak bisa mencium hal-hal yang tidak sedap gitu. Jadi itu semua bikin akan dia menjadi mual seperti itu ya. Nah, asam lambung yang lagi tinggi seperti ini itu hati-hati, jangan sampai kita salah makan. Karena kalau misalnya kita salah makan, akibatnya akan fatal. Kita akan mual, kita akan muntah, kita akan pusing seperti itu. Dan rasanya itu berasa kayak masuk angin ya. Itulah yang disebut dengan asam lambung lagi naik. Artinya dalam kondisi seperti itu badan kita itu stres gitu ya, seperti itu. Jadi bisa nggak sih asam lambung yang lagi naik tinggi bisa bikin orang jadi stres? Ya pasti gitu ya, seperti itu. Nah, terus hindari apa? Seperti yang saya bilang tadi, makanan-makanan yang asam, pedas, gurihnya terlalu berlebihan ya gitu. Pahit, contoh kayak semacam jamu ya, kayak semacam jamu. Asam lambung itu tidak bisa mengkonsumsi makanan-makanan yang pahit ataupun obat yang pahit, jamu yang pahit. Justru asam lambung yang tinggi ini obatnya adalah kurma, madu ya gitu. Yang ada madem, yang sejuk-sejuk, yang bisa bikin kantung lambung kita jadi sejuk ya gitu. Itu obatnya. Justru malah obatnya itu yang enak-enak seperti itu. Salah satu contoh asam lambung yang lagi naik tinggi ya, itu nggak bisa mengkonsumsi yang pahit. Jangan yang pahit. Pasta gigi yang mengandung mentol, kalau misalnya kita gosok gigi, nah mentolnya itu akan masuk ke dalam lambung kita, maka kita akan mual pada saat gosok gigi. Nah, ciri-ciri asam lambung yang lagi naik tinggi pun bisa dilihat dari seorang yang lagi gosok gigi gitu. Jadi kalau misalkan kita melihat anggota keluarga kita di dalam kamar mandi lagi gosok gigi dan dia sampai muntah-muntah, mual-mual, itu tandanya asam lambungnya lagi naik tinggi. Dan hati-hati, asam lambung ini bisa mengakibatkan komplikasian ke kesehatan kita yang lainnya. Oke teman-teman, mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua yang ada di rumah. Bagaimana caranya mengatasi asam lambung yang lagi naik tinggi, mual, pusing, emosi lagi naik, nggak stabil ya. Jangan lupa minum air teh hangat ya. Oke teman-teman, sekian dulu episode kali ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.